Nampaknya persaingan handphone gaming di akhir tahun 2022 dan menjelang tahun 2023 nih makin ketat ya guys. Ini terbukti ada salah satu brand asal Tiongkok yang mengeluarkan handphone baru-baru ini bahkan sampai pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Pertanyaannya, apakah Asus ROG Phone 6 ini yang notabene pakai Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 masih bisakah dibilang sebagai handphone gaming terbaik? Makanya nih, kali ini gue tuh bakal buktiin performa real dengan cara melakukan full gaming test pakai 6 game yang berbeda. Masing-masing selama 30 menit ya guys, secara berurutan. By the way nih ya, di sini gue pakai Asus ROG Phone 6 yang varian standar. Dengan konfigurasi RAM-nya tuh 8GB dan storage-nya 256GB. Dan di sini gue juga bakal cobain di kondisi real seperti gue pakai main harian. Dimana AC Studio ini gue setting ya di suhu 26 derajat Celcius dan gue mainin tanpa case bawaannya. Serta volume sama brightness layarnya ini gue set kurang lebih sekitar 80%. Sebelum mulai game nih, gue mau coba bandingin dulu untuk suhu dan juga skor Antutu awalnya tuh berapa sih kira-kira. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, kalau di suhu awalnya ini ada di angka 28 derajat Celcius bro. Dan untuk skor Antutu benchmarknya, ini di mode normal, dia tuh menghasilkan skor 996.502 poin guys. Sedangkan pas pakai fitur X Mode, ini hasilnya justru malah jauh lebih meningkat. Hingga lebih dari 1.113.579 poin brody. Nah setelah tes Antutu benchmark, untuk suhunya juga sedikit naik nih ya, menjadi kisaran 33 derajat Celcius. Baiklah, untuk game pertama ini bakal kita mulai dari yang paling ringan dulu kali ya brody, yaitu Asphalt 9. Nah di sini bisa kita lihat ya, kalau game Asphalt 9 ini di mode normal itu cuma dapat frame rate 60 fps guys. But at least untuk memainkan game Asphalt 9 ini, gue tuh sama sekali nggak menemukan kendala apapun, alias masih lancar jaya bro. Grafisnya juga render dengan sangat baik, apalagi nih ya ditambah sama layarnya yang cukup luas menurut gue, yaitu 6,78 inci, panelnya AMOLED, refresh rate-nya tuh 165 Hz. Ini pasti ngebuat tampilan dari game ini tuh keluar banget sih menurut gue. By the way di game ini, selain gue nyobain pakai mode control default-nya, ini gue juga penasaran ya sama responsivitas sensor giroskopnya. Makanya nih, gue ubah settingan kontrolnya ke tilt to steer. Hasilnya pun gue rasa ini masih sama ya bro, tidak mengecewakan lah intinya. Haptic feedback alias getaran yang gue terima juga pasin mobil tabrakan masih enak ya feel-nya ya. Getarannya tuh nggak kayak handphone murah gitu bro. Hal ini tentunya nggak lepas ya berkat teknologi X Haptic yang diklaim mampu mengalami 20% peningkatan dibandingkan versi yang sebelumnya. Nah setelah gue mainin selama 30 menit, ini hasil suhunya dari HP ini tuh sedikit naik ya guys, menjadi 37 derajat Celcius. Lanjut sekarang kita ke game sejuta umat yaitu Mobile Legends. Nah meskipun nih saat gue main selama 30 menit ya kurang lebih, jujur gue juga sama sekali tidak menemukan kendala guys. Tapi di sini gue cuma sedikit menyayangkan ya, karena kita cuma bisa main Mobile Legends tuh di high 60 fps aja. Settingan ultranya tuh bahkan belum kebuka sama sekali. Nah awalnya gue pikir ini tuh cuma semacam bug dari si Asus ROG Phone 6 aja. Tapi setelah gue cari tahu lebih dalam, kemungkinan besar ini memang cuma perkara development gamenya aja yang belum memaksimalkan performa dari chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1-nya. Dan setelah gue pakai selama 30 menit main, ini suhunya justru malah turun guys ke angka 33 sampai 34 derajat Celcius. By the way ya guys, buat lo semua yang masih roaming, kenapa kok gue bisa pakai dua mode yang berbeda di masing-masing game? Itu jawabannya karena di Asus ROG Phone 6 ini, dia tuh punya fitur yang namanya Game Genie guys. Nah melalui fitur ini kita tuh bisa memaksimalkan performa dari Asus ROG Phone 6. Bahkan ya kita tuh bisa memberikan lebih dari 3 mode performa buat dipakai sehari-hari bro. Mulai dari mode yang paling rendah nih ya dengan efisiensi daya yang tinggi hingga X Mode alias mode full performance yang bisa push to the limit kemampuan dari si handphone ini. Selain bisa ngubah-ngubah mode performa sesuai sama kebutuhan kita nih ya, Game Genie ini juga menyediakan beberapa fungsi menarik buat lo semua para gamers guys. Mau nampilin FPS secara real time, kemudian block semua notification, melakukan settingan tombol air trigger, bahkan sampai melakukan screenshot dan screen recorder secara langsung, ini juga sabi guys. Oke lanjut, sekarang kita mulai buat main PUBG Mobile. Nah, karena game ini merupakan game genre FPS, jadi di sini gue bakal tes mainin pakai fitur air triggernya deh, yang bisa langsung diatur sesuai sama kebutuhan kita. Nah buat lo semua nih ya yang memang expert dalam menggunakan teknologi air trigger ataupun sejenisnya, ini gue jamin deh lo semua pasti bakalan terpuaskan banget bro. Karena dua ultrasonic sensor untuk air trigger di Asus ROG Phone 6 ini itu udah support banyak banget gestur.
Jadi, lu tuh tinggal pilih aja sesuai sama kebutuhan lo. Balik lagi deh, sekarang kita ke pembahasan dari gamingnya. Untuk hasilnya bro, baik banget nih pas gue pakai di mode normal ataupun X mode. Gue bisa dapat frame rate di angka rata-rata tuh sekitar 90 fps. Terus untuk suhunya sendiri, ini terbilang masih wajar ya. Karena kita udah mulai masuk ke game yang size-nya tuh cukup gede. Dimana kali ini suhunya tuh naik menjadi 38 derajat Celcius. Lanjut lagi brody, masih di game dengan genre FPS. Kali ini nih ya, gue bakal main Call of Duty Mobile selama 30 menit. Untuk hasilnya sendiri guys, hampir sama ya kayak gue main PUBG Mobile yang tadi. Baik pas gue pakai main di mode normal ataupun X mode, gue tuh bisa main di frame rate ultra guys. Hasilnya pun ini bisa dapat frame rate yang stabil ya, di angka 120 fps. Yang agak beda, ini cuma perubahan di suhunya aja menurut gue. Yang kali ini tuh justru malah turun, jadi 36 derajat Celcius. Oke baiklah, buat lo semua yang request nih ya, kalau gaming test tuh bang coba dong bang pakai game bola. Nah kali ini nih bakal gua coba. Kita bakal mainin eFootball PES 2023. Nah di sini gua langsung setting grafisnya ya ke angka yang paling tinggi sekalian. Dan untuk hasilnya sendiri, ini baru di mode normal, gua tuh udah dapetin frame rate yang stabil ya di angka 60 fps. Terus berhubung game ini memang maksimalnya tuh cuma di angka 60 fps, jadi kali ini tuh gue nggak ngetes pakai fitur X mode-nya ya. Sementara untuk suhunya sendiri, kali ini tuh tambah turun lagi guys, ke angka 34 derajat Celcius. Mungkin faktor gamenya ini memang lebih ringan kali ya. Terus nih ya, buat gue yang merupakan terbilang cukup hobi bola banget, experiences gue tuh main eFootball di Asus ROG Phone 6 ini menurut gue cukup oke ya bro. Pas gue coba cari tahu lagi nih ya, ternyata kenapa speakernya tuh bisa sebagus ini. Itu tuh karena handphone ini udah pakai dual speaker simetris guys, yang posisinya tuh ditaruh di depan. Apalagi nih ya, speakernya ini udah tersertifikasi Snapdragon Sound dan aptX Adaptive Codec. Jadi gue rasa ini no debat ya, dan gue nggak heran lagi nih sama kualitas dari suaranya. Okidoki, terakhir kita bakal masuk ke pembuktian yang paling validnya nih. Apalagi kalau bukan game Genshin Impact ya kan. Di sini gue bakal main di settingan high hash 60 fps dengan output frame rate yang stabil di angka 60 fps pas gue lagi explore. Dan sedikit turun nih di angka 55 fps-an pada saat gue bertarung dengan musuh guys. Terus untuk suhunya sendiri ini sesuai dengan ekspektasi gue ya. Kalau di game ini akan mencapai titik tertingginya, yaitu di angka 42 derajat Celcius. So bisa dibilang ya brody, setelah gue main game kurang lebih totalnya itu selama 3 jam, ini malah peningkatan suhunya tuh nggak terlalu signifikan. Terbukti ya, pada saat gue main, kalau lu perhatiin dari tadi, gue tuh sama sekali nggak make hard case-nya. Hal ini tentunya nggak lepas ya dari peran all new 360 derajat CPU cooling technology di Asus ROG Phone 6 ini. Yang diklaim nih ya, sudah aerospace grade yang mampu mengurangi suhu panas tuh hingga 10 derajat Celcius. Dan buat lo semua nih ya, kalau main game kadang suka lupa waktu, sampai main gamenya tuh sambil ngecas, tenang brody, karena Asus ROG Phone 6 ini juga nggak akan lebih cepat panas, berkat teknologi bypass charging yang mampu mengurangi panas berlebihan guys, yang biasanya nih muncul pada saat proses pengecasan. Oh ya gue lupa juga nih ngejelasin masalah baterainya, karena sekarang tuh memang tersisa baterainya tuh di angka 39%, yang berarti ya setelah gue pakai main game selama 3 jam lebih, ditambah pengetesan AnTuTu benchmark, baterai handphone ini tuh berkurang sekitaran 61% aja bro. Walaupun sebenarnya ini dibilang awet juga enggak ya, tapi dibilang boros juga enggak bro. Ya masih dalam tahap normal lah menurut gua untuk sebuah HP nih ya dengan kapasitas baterai 6000 mAh. So dengan kemampuan daya yang cukup oke, kemudian proses pengecasannya pun terbilang kilat, dimana dengan kepala charger berdaya 65 watt ini nih ya, si Asus ROG Phone 6 ini diklaim bisa terisi penuh 0-100% hanya dalam kurun waktu 42 menit brody. Well, kalau misalkan lu dari tadi ngeh ya, pada saat gue melakukan gaming test, itu angkanya tuh nggak ada yang tembus sampai 165 fps. Terus bang, pertanyaannya, apa gunanya nih layar 165 Hz? Gue bisa jawab di sini karena semua masih wajar-wajar aja ya brother. Karena ke 6 game yang tadi gue mainin, itu memang nggak ada yang support 165 fps bro.
Tapi kalau misalkan lo semua pengen banget ngerasain experiences mainin game sampai 165 fps, slow brody, karena si Asus ini menyediakan fitur Armoury Crates yang di dalamnya itu menyediakan kumpulan rekomendasi game yang udah support berbagai fitur dari handphone ini. Mulai dari yang support 165 Hz, kemudian 144 Hz, 120 Hz, sampai yang support gamepad dan juga air trigger juga ada brody. Oke deh, gue bakal contohin sedikit nih ya. Di sini gue bakal mainin Dragon Ball Legends yang direkomendasiin sama Armoury Crates. Hasilnya ini bisa lo lihat sendiri ya guys. Smooth pakai banget bro. Bahkan frame rate-nya ini tembus sampai 166 fps loh. Oke guys, jadi kesimpulannya setelah kita mainin ke 6 game tadi, gue bisa menyimpulkan bahwa untuk Asus ROG Phone 6 ini masih merupakan handphone dengan performa tertinggi terbaik, layaknya game konsol gitu loh guys. Bahkan ya, kalau misalnya kita compare sama new brand yang baru masuk tadi guys, ini gue jujur masih berani lah merekomendasikan si Asus ROG Phone 6 ini. Alasan utamanya jelas ya, karena kalau kita bandingin, Asus ROG Phone 6 ini mampu menawarkan performa yang powerful guys. Dibandingkan sama Snapdragon 8 Gen 2 yang di atas kertas nih ya, skor benchmarknya itu lebih tinggi. Dan ini menurut gue nggak masalah juga sih. Bahkan ada loh nih ya HP yang udah pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2, tapi untuk bisa mainin Genshin Impact di refresh rate tinggi aja, harus sedikit ngorbanin grafisnya yang dibikin jadi sedikit lebih soft guys. Beda nih sama Asus ROG Phone 6 yang justru bisa dengan gampangnya nih dimainin di refresh rate yang stabil di angka 60 fps. Tentunya tanpa harus mengorbankan sektor grafisnya. By the way, selain beberapa fitur-fitur game yang sudah gue sebutkan di awal tadi ya guys, sebenarnya masih ada lagi nih alasan penunjang yang menurut gue ini bisa lebih menunjang aktivitas gaming lo jadi lebih maksimal guys. Sesimpel kayak kita dikasih satu port colokan charger lagi yang ditaruh di sebelah kiri handphonenya. Nah berkat hal yang kecil kayak gini nih, kita tuh nggak bakalan keganggu pas lagi main game saat kita lagi ngecas bro. Lampu LED Aura RGB di bodi belakangnya ini juga menurut gua berhasil banget sih. Ngebuat Asus ROG Phone 6 ini lebih terlihat punya identitas sebagai ponsel spesialisnya gaming bro. Nah terakhir nih ya, kalau misalkan ada yang ngerasa kalau Asus ROG Phone 6 ini masih kurang GG gaming gitu ya bro, lo juga bisa nambahin aksesoris berupa kunai gamepad 3. Tentunya hal ini tuh bisa ngebikin lo ngedapetin experiences main selayaknya konsol game beneran. Terus lo juga bisa nambahin Aero Active Cooler 6 nih ya untuk kebutuhan cooler eksternal tambahan. Tentunya biar performa gaming lo tuh jadi lebih maksimal. Nah kalau misalkan lo udah hakul yakin mau ngetakis nih ya buat ngebeli ini handphone, gue saranin mendingan lo langsung sikat aja deh sekarang. Karena kebetulan nih ya si Asus tuh lagi ngasih diskon cashback senilai jutaan rupiah brody di year end sale 2022 ini. Jadi bagaimana guys menurut kalian? Apakah si Asus ROG Phone 6 ini masih bisa menjadi primadona handphone gaming terbaik di tahun 2023? Atau mungkin lo semua punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya guys, kita diskusi. Sekalian gue juga pamit nih guys, hatur nuhun thank you buat yang udah nonton. Assalamualaikum brody.